Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi kesetimbangan. Materi ini kita pelajari pada kelas 11. Nah, soalnya seperti pada layar kita. Cara pembuatan SO3 dapat melalui reaksi SO2 direaksikan dengan gas oksigen, di mana akan menghasilkan gas SO3 dengan nilai delta H atau perubahan entalpi sebesar min 188 kJ per mol. Nah, AR diketahui ARO sebesar 16, ARS 32. Pernyataan yang betul untuk reaksi tersebut adalah, di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, 320 gram SO3 jika direaksikan menghasilkan 400 gram SO3. SO3 bertambah jika suhu dinaikkan. Pernyataan ketiga, SO3 bertambah jika tekanan diperbesar. Pernyataan yang keempat, produk SO3 dapat diperbanyak dengan penambahan katalis. Nah, jadi di sini kita akan mencek satu persatu pernyataan yang ini mana yang betul ya untuk reaksi antara SO2 dengan gas O2 menghasilkan gas SO3. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk pernyataan yang satu, yaitu 320 gram SO2 menghasilkan 400 gram SO3. Nah, untuk ini berhubungan dengan materi stoikiometri ya, karena di sini diketahui massa. Nah, jadi untuk langkah mengerjakan soal stoikiometri yang pertama yaitu kita tuliskan persamaan reaksi yang setara. Ingat teman-teman, persamaan reaksinya harus setara. Nah, di sini yang direaksikan SO2 dengan O2 menghasilkan SO3. Jadi kita perlu melihat setara apa tidak ya. Ini dimana yang setara itu jumlah atom-atom semua unsur di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom-atom di sebelah kanan atau jumlah unsur-unsurnya. Di sini ada S dan O aja ya. Di sini kita lihat dulu S, di sebelah kiri ada 2. S dikali 2 berarti 2, di sebelah kanan juga ada 2, berarti S sudah setara. Kemudian di sebelah kiri kita lihat O, di sini 2, di depan di koefisiennya 2 juga, berarti 2 dikali 2 4, di sini 2, di 1 berarti 2, 4 ditambah 2 6, berarti O di sebelah kiri totalnya 6, di sebelah kanan di sini 3 kali 2 juga 6. Nah, berarti reaksi ini sudah setara. Nah, karena sudah setara, kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, karena di sini kan diketahui gram dan di soal diketahui massa, berarti ini kita bisa menghitung mol, yaitu massa dibagi mR. Nah, di soal dikatakan 320 gram SO2, berarti kita bisa mencari atau menghitung mol SO2 dari rumus mol sama dengan massa dibagi mR, yaitu massa dibagi mR. Massanya 320 gram, mR-nya bisa kita hitung karena ada nilai AR, yaitu ARS sebesar 32 ditambah 2 kali ARO. ARO adalah 16, berarti 2 dikali 16. Nah, dari perhitungan didapatlah mol SO2 yaitu sebesar 5 mol. Nah, karena di sini kita akan membuktikan apakah SO3 ini yang dihasilkan adalah 400 gram ya. Di sini kita sudah tahu nilai mol SO2, berarti kita bisa menghitung mol SO3 dari perbandingan koefisien. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 2, berarti nilai mol SO2 itu sama dengan mol SO3, yaitu sebesar 5 mol. Nah, sekarang kita sudah ada mol dari SO3, kita bisa menghitung massa SO3 dari rumus mol dikali mR. Massa SO3 sama dengan molnya 5, mR-nya kita hitung karena ada nilai AR, yaitu ARS, yaitu 32 ditambah 3 kali ARO, 3 kali 16, karena nilai ARO 16. Nah, berdasarkan perhitungan kita akan dapat nilai massa SO3 yaitu 400 gram. Berarti di sini 302 gram SO2 itu akan menghasilkan 400 gram SO3. Nah, berarti pernyataan yang pertama itu benar. Nah, untuk pernyataan selanjutnya yaitu pernyataan yang kedua. Di sini dikatakan bahwa SO3 bertambah jika suhu dinaikkan. Nah, ingat teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, yaitu perubahan suhu juga perubahan tekanan ya, salah satunya. Nah, di sini yang kedua itu yang mengenai perubahan suhu. Nah, di mana jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm.
karena ini reaksi eksoterm berarti endotermnya itu ke arah kiri. Nah, jika suhunya naik, maka reaksinya kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri, yaitu menuju reaktan atau zat bereaksi. Nah, jika kesetimbangan bergeser ke arah kiri, maka yang akan bertambah itu yaitu reaktan. Di sini reaktannya SO2 dan O2. Yang akan bertambah adalah SO2. Nah, maka pernyataan yang kedua ini salah ya, karena yang dinyatakan di sini yang bertambah adalah SO3, makanya ini tidak benar. Nah, lanjut untuk pernyataan yang ketiga, yaitu jika SO3 bertambah jika tekanan diperbesar. Nah, pada pergeseran kesetimbangan, jika tekanan diperbesar, reaksi akan bergeser ke arah dengan jumlah mol yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat kembali persamaan reaksi kita. Nah, jumlah mol kita lihat aja dari koefisiennya. Di sebelah kiri koefisiennya di sini 1, di sini 2, di sini 1, berarti totalnya 3. Di sebelah kanan 2, berarti yang sebelah kiri besar, sebelah kanan kecil, berarti ruas kanan kecil dari ruas kiri. Dikatakan bahwa dia akan bergeser ke yang kecil, berarti dia bergeser ke arah yang kecil, yaitu di ruas kanan ya, maka akan menambah yang kanan yaitu SO3. Maka pernyataan yang ketiga ini benar. Lanjut untuk pernyataan yang keempat, yaitu produk SO3 dapat diperbanyak dengan penambahan katalis. Nah, ingat teman-teman bahwa katalis itu tidak mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Berarti pada ini penambahan katalis ini tidak akan memperbanyak produk. Dan katalis itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mempercepat terjadinya reaksi, bukan menambah ya. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Nah, jadi untuk soal ini pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3.